Salam jumpa adik-adik, dengan saya Sofyan akan memberikan tutorial mengedit transaksi penjualan pada PT Cemerlang untuk transaksi nomor 5 ini. Kita buka MyOp-nya. Untuk mengedit transaksi ini kita bisa menggunakan tab. Ya, menggunakan tab atau icon toolbar yang sudah aktif, klik menu tab salesnya, enter sales. Lantas kita editkanlah di fakturnya ini, di jurnal yang disiapkan oleh MyOp. Namun di sini masih layoutnya masih service. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita juga bisa masuk dari command center, ya, sales, enter invoice, itu dia, sama masuknya. Namun ini tadi saya jelaskan bahwasanya ini deskripsinya masih dalam bentuk perusahaan service, ya, jasa. Untuk mengganti dokumen kita ini menjadi perusahaan dagang atau retail, kita klik di bawah ini, ada tab lagi. Di sini ada layout, kita klik layoutnya, kita pilih item. Ini dia. Kalau item ini berarti perusahaan dagang atau retail. Kalau profesional ini berarti perusahaannya yang bersifat seperti profesi lah ya, guru, jasa-jasa seperti advokat, dokter dan sebagainya. Kalau miscellaneous ini berarti perusahaan lainnya di luar yang 3 tadi, di luar yang service, di luar item, di luar profesional. Sekarang kita pilihlah yang item, karena perusahaan PT Cemerlang ini adalah perusahaan retail. Kita okekan, sehingga berubahlah tampilannya. Selanjutnya kita harus buang teks inklusifnya untuk Indonesia. Ya, ingat, untuk Indonesia kita buang teks inklusifnya. Langkah berikutnya kita carilah customernya. Siapa customer yang beli barang? Ini ada Indo Elektronik. Kita search saja di customernya ini. Klik segitiganya, Indo Elektronik. Persis di bagian keduanya kita use account kan, use customer kan ya. Kemudian setelah masuk, kita gantilah invoice-nya ini. Invoice-nya ini berarti adalah nomor faktur kita. Di sini ada invoice, yaitu nomor faktur F121, karena ini dokumennya ini adalah software Word, bisa kita copy paste. Itu dia. Tapi kalau dia dokumennya ini tadi JPEG atau dia hard copy, berarti kita harus ketikkan di sininya. Tanggal 6 April 2020 ini adalah tanggal komputer ini. Sama dia, ya. Ini jangan dibiarkan nanti tanggal transaksinya seperti ini, kecuali kita adalah perusahaannya ini sudah aktivasinya ada di server MyOp. Ya, seperti dia connect ke internet. Ini nggak bisa dirubah kalau itu. Nggak bisa dirubah. Atau ini kita rubah, kenapa kita offline. Tanggalnya adalah tanggal 6 Desember. Kita ketik tanggal 6 bulan 12 2011. Kita enter saja. 6-nya akan si komputer yang buat. Customer PO-nya kita samakan saja dengan ininya, purchase order-nya ya. Purchase order-nya bisa kita samakan dengan ini. Kalau nggak mau kita samakan juga purchase order-nya, masih bisa nih, ada purchase order di sini ya. Bisa kita ambil purchase order-nya. Ini purchase order-nya. Ya. Kita kopikan, kita pastekan kemari. Ya. Ya. Kemudian bisa juga kita lihat di dalam purchase order itu, bisa juga kita lihat tadi elektronik ini urutannya keberapa, dia urutan C02 ya. Bisa kita kasihkan di sini C02 ya. Purchase ordernya untuk garis penghubung C002. Nah, bisa seperti itu. Sekedar untuk ingatan kita ya. Kemudian shipnya ini kita ketikkanlah jumlah quantity gitu ya, 9. Kita ketik 9. Lantas kita tekan tab di sebelah kiri keyboard, ada 2 kali tab, tekan 1, 2, ya, masuk dia. Untuk mengeditkan item numbernya ini ya, item numbernya adalah 268 TV. Itu enggak usah kita ketik, kita enter saja. Tidak muncul TV barang dagangannya. Jadi kalau ada barang dagangan 10 akan muncul di sini ya. Lalu barang dagangan 100-nya muncul di sini. Kita pilihlah 268 TV, use item kan, klik. Deskripsinya nggak usah kita tukar ya, jangan ditukar deskripsinya, nanti mengubah daripada sistem daripada MyOp-nya. Kita tap saja 1 kali. RP-nya rupiah, harganya price,
yaitu 20.500.000. Pengetikannya tidak boleh pakai titik dan tidak boleh pakai RP. Langsung dia masuk di 25.000. Langsung nilainya 184 juta. Persis kan di sini 184 juta, di sini juga 184 juta. Ditambah lagi dengan PPN-nya 18.450, dia sudah tahu, sudah hitung sendiri 18.450. Frag-nya kalau di dalam dokumen ini kosong frag ya. Dari dokumen ini frag-nya kosong, ongkos sangkut. Namun kalau nanti ada ongkos sangkut di sini, isikan ongkos sangkutnya. Dan PPN-nya tag-nya non-tax, ya non-tax. Nah, non-tax. Kemudian barang yang kedua yaitu untuk AC55P. Ya, klik di sininya dek, kemudian tekan saja atau tombol 7, tetap 2 kali, enter saja, pilih nama produknya, use item kan, tap 1 kali, ketiklah nilai price-nya 175.000. Maaf, 25 juta 25 juta rupiah. Kita tap saja atau enter juga boleh. Enter juga boleh. Perhatikan di sini nilainya sudah sama. 395.450, 395.450, nilai teksnya juga sama, teksnya sama. Kemudian langkah berikutnya kita jangan lupa mengeditkan ini jurnal memo nih, Dek. Jurnal memo ini kalau nggak kita editkan, kalau kita lihat jurnalnya dengan cara tekan tombol CTR ditambah huruf R, ini jurnalnya. Jadi di satu hari nanti seandainya kita mau lihat ini jurnal apa, sales benar sales, tapi faktur nomor berapa, ya nggak kelihatan di sini. Ini kan jelas faktur 12 di sini ya, sininya jelas kelihatan, namun di memorialnya nggak nampak. Jadi kita ketikkanlah di sini. Kita okekan saja dulu, kita ketikkanlah di sini sales. Kalau mau kita rubah menjadi Indonesia boleh. Penjualan gitu ya boleh. Tapi kalau tetapkan dipertahankan sales juga boleh. Penjualan ya. Sorry, itu kecil. Penjualan gitu. Nah, kenapa kita pakai Indonesia? Karena memang perusahaannya Indonesia, kita berada di Indonesia. Tapi kalau kita mau pakai sales juga nggak ada salah. Penjualan, baru kita tambahkan lagi faktur nomor, gitu ya. Nomor berapa? Nomor F12 garis penghubung 1. Tanggal berapa? Kita ketik tanggal. Ya, kita ketiklah tanggalnya. Tanggal 06 Desember boleh ya 2011. Kita enter. Nah, kalau kita lihat jurnalnya sebelum kita record, tekan CTR huruf R. Itu dia. Udah kelihatan kan? Penjualan faktur F12 1 tanggal 6 Desember 2011. Kita okekan. Dan jangan lupa tadi ya, teks inklusifnya jangan diaktifkan. Invoice-nya ini diambil dari nomor faktur. Jangan lupa ya. Setelah itu kita record. Setelah kita record, maka kita cancel. Menutup jurnal penjualan kita cancel. Selesai. Untuk melihat transaksi ini di mana jurnalnya, kita kliklah transaction journal. Ini masih di sales kan, nampak salesnya? Ini dia yang baru kita posting tadi. Ingat, di dalam perusahaan dalam My Accounting dia metode pencatatan persediaannya atau penilaian persediaannya itu adalah metodenya virtual. Masih ingat kan adik-adik kalau kita lihat mempelajari accounting, dua metode penilaian persediaan, satu secara periodikal, satu secara perpetual. Kita perpetual, ya. Oke. Selesai, kemudian kita bisa lihat lagi dengan cut filenya yang ada di cut list untuk PT Indo Elektronik. Ya, sudah bertambah nilai penjualan kita, piutang kita sudah bertambah dengan PD Elektronik. Ini dia nih. Sudah kelihatan. Sudah bertambah dia. Demikian dulu tutorial saya untuk aplikasi My Accounting untuk transaksi penjualan untuk PT Cemerlang di dokumen ke-5. Sekira demikian, salam jumpa kembali.